Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadul Aziz, NIM 2304111000139, kelas metode penelitian E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran tata surya berbasis virtual reality menggunakan metode Multimedia Development Life Gel atau disingkat dengan MDLC. Nanti kita akan membahas tentang pendahuluan dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah, ada tujuan berserta manfaatnya, dan masuk di dalam bab 2 itu ada kajian pustaka, dasar teori, dan hasil penelitian dari pendahulu. Dan yang ketiga itu membahas tentang kerangka kerja, yaitu meliputi tentang blok diagram, metode penelitian, dan flowchart, dan rancangan aplikasi. Dan terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Oke, kita akan lanjut di latar belakang. Penelitian ini melatar belakangi tentang siswa yang sulit dalam pembelajaran astronomi atau planet, yaitu materi tata surya itu sulit dipahami oleh siswa sekolah dasar karena tidak dapat diamati secara langsung, dan rendahnya minat belajar astronomi peserta didik siswa-siswa ini juga dipengaruhi oleh cara metode pembelajaran mereka yang masih cenderung monoton. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam membayangkan bentuk serta pergerakan planet. Selain itu, keterbatasan media dan sumber belajar yang interaktif membuat proses pembelajaran menjadi kurang menarik, dan pastinya akan berdampak pada siswa-siswa dan siswi tersebut dalam hal pembelajaran menjadi membosankan, dan motivasi siswa itu rendah dan hasil belajar itu bakal kurang optimal. Dan di sini penelitian ini mengangkat solusi, yaitu teknologi VR atau virtual reality, di mana menyajikan visualisasi 3D tentang materi tata surya, kemudian interaksi langsung pada siswa-siswi tersebut, di mana akan disimulasi rotasi dan planet-planet tersebut. Oke, kita lanjut di rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran tata surya ini berbasis virtual reality untuk peserta didik, dan bagaimana merancang media pembelajaran tata surya berbasis VR, dan bagaimana penerapan metode Multimedia Development Life Gel atau MDLC ini dalam pengembangan media pembelajaran tata surya berbasis VR. Dan terakhir itu uji kelayakan media, bagaimana hasil kelayakan media tersebut berdasarkan penelitian, berdasarkan penilaian para ahli, guru, dan siswa. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu pastinya mengembangkan media pembelajaran tata surya berbasis VR. Kemudian yang kedua itu menerapkan metode MDLC dalam memproses pengembangan. Yang terakhir itu mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Manfaatnya bagi siswa meningkatkan pemahaman dan minat belajar, bagi guru alternatif media ajar interaktif, bagi peneliti referensi pengembangan media VR. Kemudian batasan masalah platform Android berbasis VR. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan efektivitas dengan media lain, dan fokus penelitian ini pada pengembangan dan kelayakan media. Dilanjut di bab 2 ini, kita akan membahas tentang kajian pustaka dan dasar teori. Penelitian terdahulu ini sebagai referensi dari penelitian saya, yaitu saya juga mengambil dari jurnal utama yang direkomendasikan, yaitu dari Sinta 2, yaitu tentang pengembangan VR berbasis MDLC. Itu diterima baik oleh guru dan siswa dengan hasil respon guru 81%. Kemudian untuk respon siswa itu 88%. Untuk jurnalnya itu bisa dicari Purwati
itu di jurnal JTIIK. Ada juga di Fitria itu membuktikan bahwa media pembelajaran tata surya berbasis VR ini mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep astronomi siswa. Dan terakhir, itu ada Salsabila menunjukkan bahwa teknologi semacam FR ini juga sangat layak digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Dan masih banyak lainnya. Hasil penelitian terdahulu ini saya rangkum. Penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis virtual reality ini efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada materi tata surya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena media pembelajaran teknologi VR ini lebih interaktif, inovatif, dan mudah digunakan. Untuk dasar teori itu merupakan landasan ilmiah yang digunakan untuk memahami konsep, model, prinsip yang terkait dengan penelitian ini. Teori-teori yang disajikan bersumber dari kajian ilmiah, literatur yang mendukung perancangan media pembelajaran berbasis VR. Media pembelajaran interaktif, kemudian VR dalam pembelajaran, astronomi dan tata surya, dan terakhir itu model MDLC. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa-siswi sehingga mendorong proses belajar yang lebih seru. Kemudian untuk media dapat berupa bentuk, visual, audio, dan media interaktif digital VR. Apa itu VR dalam pembelajaran? VR dalam pembelajaran virtual reality adalah aplikasi teknologi yang menciptakan lingkungan 3D simulasi komputer di mana memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan objek serta situasi virtual yang sulit diakses di dunia nyata. Contohnya dalam materi tata surya ini kan tidak masuk akal jika siswa-siswi tersebut bisa menyentuh atau datang ke planet-planet tersebut. Dan disitulah virtual reality sebagai akses belajar untuk siswa-siswa dan siswi tersebut, dan menjadikan pengalaman belajar interaktif, mendalam, dan menyenangkan untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan, dan serta motivasi. Nah, untuk materinya itu berfokus pada astronomi dan tata surya. Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena luar angkasa. Pada tingkat sekolah dasar, materi ini berfokus pada tata surya dan pergerakan planet. Karena bersifat abstrak, diperlukan media visual yang konkret agar siswa mudah memahami konsep tersebut. Kemudian di sini ada model Multimedia Development Life Cycle. Multimedia Development Life Cycle atau MDLC adalah model pengembangan multimedia yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain, pengumpulan bahan, perakitan, pengujian, dan distribusi. Model ini biasanya banyak digunakan dalam mengembangkan aplikasi interaktif karena memiliki alur kerja yang sistematis dan fleksibel. Nah, kita di sini masuk di kerangka berpikir. Nah, untuk permasalahan pembelajaran tata surya dan minat dan pemahaman mahasiswa itu rendah, kebutuhan media visual interaktif yaitu virtual reality atau VR, kemudian pengembangan media dengan MDLC, dan media pembelajaran VR tata surya. Terakhir, media itu apakah layak dan menarik untuk peserta didik. Nah, kita lanjut di bab 3, perancangan sistem, di mana kita akan membahas tentang menguraikan proses perancangan media pembelajaran tata surya berbasis VR. Tujuannya memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan terakhir meliputi analisis kebutuhan, rancangan perangkat, dan alur kerja aplikasi. Nah, kita tadi sempat membahas tentang MDLC. Metode pengembangan ini
memakai metode MDLC, yaitu multimedia lecture, di mana yang pertama itu ada konsep menentukan tujuan pembelajaran materi tata surya, pastinya materi tata surya, serta kita melihat juga karakteristik siswa di sekolah dasar tersebut sebagai pengguna aplikasi dan guru tersebut juga. Kemudian ada desain, kita akan menyusun desain alur aplikasi, desain tatap muka, storyboard, serta rancangan interaktif, interaksi virtual reality. Dan tahap ketiga itu pengembangan, masuk dalam pengembangan, mengumpulkan aset multimedia dan membangun aplikasi VR menggunakan Unity 3 dimensi hingga dapat dijalankan pada perangkat Android. Di sini memerlukan tenaga pengembang. Dan terakhir itu pengujian dan aplikasi, itu dimana dilakukan oleh guru dan siswa untuk melakukan uji kelayakan siswa dan serta fungsi dan tampilan dan kemudahan penggunaan. Nah, untuk tahap desain development MDLC itu ada blok diagram, flowchart, tampilan UI, dan bagaimana hasil kelayakan media berdasarkan penilaian ahli guru dan siswa. Nah, masuk di blok diagram. Blok diagram ini menunjukkan struktur menu dan alur navigasi pada aplikasi FR Tata Surya. Aplikasi dimulai dari splash screen, ini splash screen, kemudian masuk ke menu, dan menu utama menyajikan fitur pembelajaran berupa planet, benda luar angkasa, matahari, tata surya. Dan setiap menu menampilkan visual 3D dan informasi pendukung pengguna. Dan diakhiri pengguna aplikasi keluar melalui menu aplikasi tersebut. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur kerja aplikasi virtual reality Tata Surya. Proses dimulai dari pengguna membuka aplikasi, masuk ke tampilan utama, kemudian pilih metode pembelajaran seperti tadi, yaitu di mana ada metode pembelajaran dan tampilkan model 3D pada planet-planet. Nanti akan muncul planet-planet tersebut seperti contoh Bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Dan juga bisa memilih asteroid juga. Kemudian pengguna interaksi menggunakan controller head movement. Nah, di sini ada FR-nya itu bisa menggunakan pergerakan kepala atau FR controller. Sistem kemudian memberikan pilihan apakah pengguna ingin melihat informasi tentang tata surya dan apakah pengguna itu bisa keluar aplikasi langsung. Nah, jadi nanti bisa menampilkan lebih dalam tentang planet-planet tersebut, bukan hanya sekilas. Nah, kita masuk di analisa kebutuhan. Tidak luput akan pengembangan tersebut membutuhkan analisa kebutuhan. Yang pastinya untuk tim pengembang itu memerlukan laptop atau PC, kemudian smartphone Android, dan headset VR box, Charbox itu untuk pengguna. Kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak untuk pengembang sendiri ada Unity 3D, kemudian ada Unity SR, Tolkien, dan Blender, kemudian ada Android SDK dan NDK. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tata surya di sekolah dasar masih sulit dipahami karena bersifat abstrak dan kurang didukung oleh media visual. Virtual reality dipilih sebagai solusi karena mampu menampilkan visual 3 dimensi yang interaktif. Pengembangan media dilakukan menggunakan metode MDLC atau Development Lecture dengan alur kerja yang sistematis. Kemudian media tersebut, pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa-siswi dalam memahami konsep tata surya untuk meningkatkan minat belajar mereka. Dan untuk saran dari penelitian ini, media pembelajaran berbasis virtual reality perlu diuji coba langsung di sekolah dasar. Kita harus menguji coba langsung di sekolah dasar
Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat kelayakan penggunaannya. Dan pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur evaluasi pembelajaran dan memperluas materi sesuai kurikulum. Media ini juga dapat dikembangkan untuk mendukung pembelajaran pada materi lain, bukan hanya di tata surya saja yang bersifat abstrak. Sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.